Saudara, ibadah minggu kali ini terasa lebih istimewa karena hari ini kita bersama-sama seluruh bangsa Indonesia memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Saudara, dalam ibadah syukur saat ini, surat Galatia menjadi dasar perenungan dan tema kita, doa kami untuk Indonesia yang merdeka dari intoleransi. Saudara, secara umum kita tahu bahwa kata intoleransi menunjuk pada sikap seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat menerima atau menghargai perbedaan. Dan ketika diperdengarkan sekarang, sangat mungkin membuat kita, saudara dan saya, teringat kejadian 27 Juni 2025 lalu, yaitu peristiwa pembubaran paksa kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan karena pemberitaannya cukup menarik perhatian banyak orang, mungkin saudara juga seperti saya, melihat video kejadian tersebut di media sosial. Waktu saya melihat rekaman video saat massa merusak fasilitas villa yang menjadi tempat retret dan mereka menurunkan salib dari lantai 2 lalu berusaha merusak dengan menendang kayu salib itu agar patah, hati ini merasa miris. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka yang mengalami langsung, khususnya anak-anak dan remaja yang menjadi peserta retret tersebut. Ada sebuah video yang saya dapatkan di sosial media. Di sana disampaikan kesaksian salah seorang pendamping yang ikut retret di Cidahu. Ia bercerita, pada saat itu tiba-tiba mereka mendengar suara banyak orang ribut di luar. Kemudian mereka melihat batu-batu menghujani tempat retret. Lalu mereka dipaksa keluar dan diusir untuk pergi dari tempat itu. Direktur Eksekutif Setara Institut mengungkapkan pada tahun 2024 Jawa Barat menempati peringkat tertinggi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 38 peristiwa dari total 260 peristiwa di Indonesia. Jelas hal ini menunjukkan kepada kita ternyata keadaan tidak banyak berubah. Sampai saat ini intoleransi masih terjadi di bumi Indonesia. Artinya saudara, sekalipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, akan tetapi ternyata negara belum mampu memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama pada rakyatnya. Seperti yang tercantum pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Saudara, ada pendapat yang pernah saya baca mengatakan salah satu penyebab tindakan intoleransi adalah keyakinan superioritas yang dibalut dengan kefanatikan. Pola religiusitas semacam itu ternyata telah melumpuhkan kemampuan umat beragama untuk melihat dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan yang Tuhan ciptakan. Karena itu, intoleransi tidak hanya terjadi di Cidahu, Sukabumi, tetapi sudah terjadi di banyak tempat dan hampir ada di setiap abad. Bahkan Alkitab menunjukkan kepada kita, intoleransi juga dialami oleh jemaat Galatia. Mari buka saudara, Galatia pasal yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-12 dan ayat 13.
Surat Galatia 6 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jelas saudara, membaca ini kita tahu jemaat tidak ada dalam keadaan baik-baik saja. Karena guru-guru dari kalangan Yahudi masuk dan mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui kolaborasi antara iman kepada Yesus Kristus dan perbuatan baik yang dijalankan melalui praktek Taurat. Tentu buat saudara dan saya jelas kita tahu bahwa apa yang diajarkan guru-guru dari kalangan Yahudi itu salah. Tapi bagi jemaat Galatia yang baru menjadi Kristen, hal ini membingungkan mereka. Mereka ingat beberapa waktu lalu saat mengaku percaya dan memberi diri dibaptis, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka hanya perlu beriman kepada Yesus Kristus saja. Tapi guru-guru dari kalangan Yahudi dengan begitu gencar mengajar dan berusaha meyakinkan jemaat sehingga timbullah kebingungan dan keributan. Saudara, goncangan yang terjadi akibat ajaran guru-guru dari kalangan Yahudi rasanya tidak main-main. Karena ajaran itu telah membuat jemaat Galatia menjadi galau, tidak yakin dengan keyakinannya. Iman mereka menjadi goyah, mereka menjadi ragu tentang keselamatan. Disinilah kita bisa melihat bahwa guru-guru dari kalangan Yahudi tengah berusaha mengyahudikan jemaat Galatia. Yang notabene sebenarnya mereka itu kebanyakan keturunan dari bangsa Keltik, bukan Yahudi. Aroma intoleransi dan kekerasan agama semakin nyata ketika guru-guru dari kalangan Yahudi memaksa jemaat Galatia untuk menjalankan tradisi ritual Yahudi seperti sunat dan menuntut mereka untuk patuh pada hukum Taurat. Pertanyaannya buat kita saat ini, apa yang salah dengan sunat dan patuh pada hukum Taurat? Bukankah itu yang dimintakan Allah kepada umatnya dalam perjanjian lama? Untuk mendapatkan jawabannya, saya mengajak mari buka lagi Alkitab kita. Kita lihat Galatia pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 26, saya mengajak saudara kembali membaca bersama-sama. Galatia 3 ayat 24 sampai ayat 26. 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas saudara, apa yang dipaksakan dan dituntut oleh guru-guru dari kalangan Yahudi kepada jemaat Galatia itu sesat. Sebab kita bisa melihat sebenarnya guru-guru dari kalangan Yahudi itu mau memberlakukan perbudakan rohani dalam kehidupan jemaat Galatia. Kalau saudara tidak familiar dan baru pernah mendengar istilah perbudakan rohani, maka saat ini kita ditunjukkan keberadaannya ada dalam Galatia pasal 2 ayat yang keempat, saya bacakan. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyusup ke dalam untuk mengadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat
memperhamba kita. Logika sederhananya begini saudara. Perbudakan rohani dilakukan guru-guru kalangan Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi dengan cara memaksa orang-orang non-Yahudi untuk terikat pada hukum Taurat, sehingga guru-guru dari kalangan Yahudi dapat mengontrol mereka. Dengan demikian, dalam kehidupan beragamanya, orang-orang non-Yahudi akan selalu membutuhkan afirmasi dari guru-guru dari kalangan Yahudi, apakah tindakan mereka benar atau salah. Sehingga guru-guru dari kalangan Yahudi dapat berkuasa atas orang-orang non-Yahudi. Perbuatan intoleransi guru-guru dari kalangan Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi di Galatia bukan hanya tentang cara beribadah semata, tapi itu adalah upaya menyesatkan dan menyengsarakan orang lain. Karena itulah Rasul Paulus memberikan perlawanan keras. Dia berbicara dengan gamblang tentang kebebasan yang diberikan Kristus dan bahaya kembali ke dalam perbudakan hukum Taurat. Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan mereka. Oleh sebab itu mereka harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rasul Paulus berusaha menyadarkan jemaat Galatia untuk berpikir kritis, agar mereka dapat menyadari bahwa guru-guru dari kalangan Yahudi tengah berusaha melakukan diskriminasi rasial kepada orang-orang non-Yahudi dalam balutan agama. Mari saudara buka kembali Galatia 3 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Saya mengajak kita membaca bersama-sama Galatia 3 ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Jelas, Rasul Paulus mengetahui niat guru-guru dari kalangan Yahudi yang tengah berupaya melakukan diskriminasi rasial dalam balutan agama dengan mempersoalkan status Yahudi dan non-Yahudi. Rasul Paulus berharap jemaat Galatia tidak termakan tipu daya mulut manis dari saudara-saudara palsu. Saudara, ketika melihat sikap Rasul Paulus, saya kok jadi membayangkan sosok seorang bapak yang sedang marah kepada anak kesayangannya. Dengan suara keras dia berkata, sadar dan berubahlah. Jangan mau dijajah dan disesatkan oleh sahabat palsu yang mengajarkan kebenaran palsu. Kalau sudah begini, biasanya hasilnya bagaimana saudara? Apakah si anak pasti berubah? Belum tentu. Belum tentu. Sebab seringkali anak-anak lebih percaya sahabat daripada orang tuanya. Saudara, bagi yang suka berfoto bersama pasti sangat terbiasa dengan kesibukan mengatur posisi, lalu menunggu aba-aba dari sang fotografer untuk diambil gambarnya. Dan setelah diambil foto pertama yang cenderung formal, maka biasanya sang fotografer kemudian kasih arahan untuk bergaya bebas. Yang menarik, ketika disuruh bergaya bebas, sekalipun hanya untuk satu klikan kamera, ternyata nggak mudah bagi banyak orang untuk mereka bisa benar-benar membebaskan dirinya bergaya pada waktu itu. Mungkin ada yang berpikir bergaya yang umum aja, takut malu lihat hasilnya kalau nanti dilihat aneh sendiri. Atau mungkin ada yang enggan karena takut dilihat kurang berwibawa dan lain-lain sebagainya.
Saudara tidak bisa bebas karena membiarkan diri terikat pikiran, perasaan, ketakutan semacam itu rasanya membuat kita, aku dan engkau bisa memahami kesulitan jemaat Galatia untuk menjalani kehidupan yang merdeka di dalam Kristus. Bagi orang Kristen baru, wajar jika jemaat Galatia bingung menentukan sikap. Mereka takut salah. Hal itulah yang membuat mereka merasa lebih mudah menjalani hidup beriman walaupun harus didikte dengan Taurat seperti yang diajarkan oleh guru-guru dari kalangan Yahudi. Sekalipun ribet dan banyak aturan yang merampas kebebasan pribadi, tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak bikin repot. Jadinya jemaat tidak perlu pikir keras tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan kehendak Allah dan tuntunan Roh Kudus. Semua sudah tersedia, ya tinggal dijalankan saja. Saudara, mentalitas takut ini, takut itu, malas berpikir, mendingan didikte, mendingan diarahkan, menunjukkan ketidakdewasaan iman. Sekaligus menunjukkan ada mental inferior atau mental rendah diri yang dimiliki oleh jemaat Galatia. Ketika takut salah, maka jelas jemaat merasa nggak punya keyakinan bahwa mereka punya sebenarnya akses langsung ke hadirat Allah di dalam Kristus. Dan dalam pimpinan Roh Kudus semua orang percaya itu bisa menjalani hidup dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, kalau boleh jujur, mentalitas takut semacam itu sebenarnya tidak terlalu asing dengan kita. Sekalipun kita sudah Kristen puluhan tahun. Saya tahu saudara, masih ada di antara kita yang merasa gak yakin kalau berdoa sendiri didengarkan Tuhan. Hingga untuk hal-hal penting yang sedang digumuli, biasa terpikir minta tolong pendeta untuk mendoakan. Ada pemikiran kalau pendeta yang berdoa, Tuhan pasti kabulkan. Ini bukan karena saya seorang pendeta yang gak mau mendoakan pergumulan saudara. Jangan salah paham, bukan itu. Yang saya maksudkan adalah dalam hal berdoa, doa seorang pendeta maupun jemaat memiliki kuasa yang sama di hadapan Tuhan. Saya ulangi saudara, doa seorang pendeta maupun jemaat memiliki kuasa yang sama di hadapan Tuhan. Karena kuasa doa bersumber dari iman dan hubungan pribadi dengan Tuhan yang adalah Bapa bagiku dan juga bagimu. Sehingga jelas kuasa doa tidak ditentukan dari jabatan atau posisi seseorang. Ingat saudaraku, Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan penampilan luar, status sosial, kekayaan, dan faktor-faktor duniawi lainnya. Karena Tuhan melihat hati dan menilai seseorang berdasarkan karakter dan perbuatannya. Oleh karena itu, sebagai umatnya, kita tidak boleh jatuh pada mental inferior atau mental rendah diri, menganggap diri kurang baik dibandingkan si A, kurang baik dibandingkan si B. Saudara, kita tidak boleh memberikan kesempatan mental inferior, mental rendah diri itu membuat kita menjadi keliru dalam menempatkan diri. Sehingga ada dalam kepatuhan buta, mengikuti arahan orang yang kita anggap lebih saleh tanpa membentengi diri kita dengan sikap kritis. Ingat, guru-guru kaum Yahudi berlagak sebagai saudara seiman, tapi punya niat hati jahat, hendak memberlakukan perbudakan rohani. Karena itu, waspadalah, waspadalah. Sebab kejahatan terjadi karena ada kesempatan.
Jadi jangan beri kesempatan kepada si jahat untuk merusak hidupmu melalui rasa malas untuk berpikir kritis. Dan buang jauh-jauh mentalitas rendah diri yang dimasukkan di dalam pikiranmu. Ingat saudara, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kalau semua orang percaya sudah benar-benar merdeka dalam Kristus dan tidak menyimpan mental inferior, mental rendah diri, maka kita akan peka terhadap kejahatan yang terselubung sekalipun. Dan dengan kasih tulus kepada sesama, kita akan seperti Rasul Paulus yang berani bersuara untuk menyatakan kebenaran melawan ketidakbenaran, sehingga ada banyak jiwa yang terselamatkan dari kesesatan. Di sisi lain, sebagai orang yang telah menerima anugerah, dimerdekakan karena Kristus, seharusnya membuat aku dan engkau sadar betapa kita adalah orang-orang yang patut bersyukur. Sebab semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan dan bukan karena hasil usaha kita sendiri. Sehingga kita tidak terjangkit penyakit superioritas. Dengan demikian, kita tidak akan menempatkan diri sebagai yang lebih dan berkecenderungan menindas. Karena tidak bisa melihat dan menerima kehadiran orang lain dalam segala perbedaan yang dimiliki. Ingat saudara, perbedaan adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan ciptakan. Apa yang saya katakan itu bukan sebuah harapan semata loh saudara, tapi sesuatu yang seharusnya terjadi. Kenapa? Karena kemerdekaan dalam Kristus telah membuat aku dan engkau hidup merdeka sebagai manusia baru. Dan bukan orang-orang yang merdeka untuk ambil kesempatan hidup di dalam dosa. Sebagai orang yang telah merdeka dalam Kristus, kita telah menyalipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu di dalamnya. Hingga kita tidak lagi menuruti keinginan daging tersebut. Untuk itu saudara, selamat merayakan kemerdekaan di dalam Kristus. Kiranya kehadiranku dan kehadiranmu yang adalah orang-orang merdeka karena Kristus menjadi bagian jawaban doa dari Tuhan untuk Indonesia yang merdeka dari intoleransi. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin.